independen, terpercaya. Tegang gitu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Bertemu lagi kita dalam Sapa Sulsel bersama saya Hendra Bakti yang akan menemani Anda. Dan kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan perbincangan yang inspiratif tentunya ya. Di Makassar begitu banyak sekali jenis kuliner dan kita seakan-akan berada di surga kuliner begitu ya. Ada satu lagi rekomendasi untuk Anda untuk berjelajah kuliner di Makassar. Sudah pernah mendengar ayam asap? Nah, ada ayam asap di Makassar yang baru dibuka sekitar 3 bulan ini dan begitu melejit namanya begitu ya, karena ini berbeda dengan yang sudah ada. Satu ayam utuh dipanggang di asap dan rasanya pasti nikmat. Proses pengelolaannya saja makan jam sampai puluhan jam begitu ya. Oke, langsung saja kita hadirkan owner dan juga penanggung jawab dari ayam asap yang sudah menjadi salah satu referensi kuliner di Makassar. Yang pertama ada Mas Dian. Halo, selamat pagi Mas Dian, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Secerah bajunya di pagi hari ini bajunya. ya. Biru, oke. Selanjutnya ada Habibi. Halo, selamat pagi Habibi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Habibi ini penanggung jawab dari kafe namanya Rasa Warung Rasa. Warung Rasa. Warung Rasa. Iya. Warung Rasa, oke. Yang prioritas menu utamanya adalah ayam asap. Ayam asap. Oke, baik. Selamat datang di Kompas TV Makassar ya. Dan di meja ini kita melihat juga ada beberapa menu yang kemudian sudah dihadirkan untuk kemudian nanti kita akan lihat satu persatu. Mungkin bisa diangkat nih Pak ya. Oh, ini boleh. yang menu utamanya nih ya, berupa seperti apa sih ayam asap itu? Mungkin bisa diangkat, ini diperlihatkan ayam di kamera. asap. Wow. Ciri khas, wangi aja udah khas ya. Iya, khas banget. Studio kita udah semerbak ini. Masalahnya ini satu ayam utuh ya. Satu ayam utuh. Oke. Ini sebenarnya di Makassar sejak kapan Anda mulai membuka ayam asap ini? Nah, ini yang menurut kami cukup menarik ya. Karena kami membuka ayam asap ini di saat PSBB waktu itu diberlakukan. Jadi momentumnya cukup unik. Oke. Ya, dan kami suguhkannya sesuatu yang unik. Oke. Di mana di saat PSBB semua pada ditutup, kami mencoba membuka dengan konsep take away. Oke. Dan syukur alhamdulillah respon konsumen cukup bagus. Artinya kami juga tidak menyangka bahwa ayam asap ini bisa diterima di lidah masyarakat Makassar khususnya. Dan ya bisa dilihat kami mencoba mengemas ayam asap ini semodern mungkin. Karena pada dasarnya kalau kita bicara daging asap, ada daging asap, ada ikan asap. Ayam asap yang masih jarang ya. Ayam asap yang masih jarang. Karena proses pematangan pengasapan daging yang tertua itu sebetulnya ya pengasapan. Jadi kalau kita bicara artinya orang zaman dulu sudah memakai teknik asap pengasapan, pengasapan. Ada penggorengan. Jadi sebenarnya proses pengasapan ini proses yang sangat tradisional. Makanya kami juga mengkombinasikan sambal-sambal yang sangat tradisional juga. Ada sambal mata, kami kombinasikan dengan dabu, ada kami kombinasikan dengan rica-rica. Ya kami coba tradisional dan taste-nya sangat amat berbeda. Gitu. Oke, jadi ada varian sambal juga yang ditawarkan ya begitu ya. Selain ayam utuh yang diasap, berapa lama proses pengasapannya? Kita totalnya ada 18 jam. 18 jam. 18 jam. Mulai dari proses penyuntikan bumbu, terus proses marinasi itu membutuhkan 12 jam. Oke. Setelah itu lalu diasapi kurang lebih 6 jam. Wow. Dan 6 jam setelah diasapi belum langsung bisa dimakan. Ada lagi proses pemanggangan. Oke.
Pemanggannya kan kurang lebih 15 menit. 15 menit. Ya. Oke, jadi butuh proses 18 jam lebih ya. Iya, Marinasinya saja sekitar 12 jam. 18 jam. Oke. 12 jam. 12 jam marinasinya untuk pengasapannya 6 jam ya. Oke, kita lihat lagi beberapa menu yang di bawah di kesempatan ini. Selain ayam asap utuh, ini juga ada menu lainnya. Kalau ini menu apa ini? Rica. Ini suwir. Suwir. Ini ayam potong biasa. Ini soalnya kan konsumen biasanya menginginkan cukup paha saja, Oke. atau dada saja, atau utuh. Oke. Nah, ini yang agak berbeda nasi raza ya. Nasi rasa ya. Ini ayamnya suwir. Oke. Oh, ini dia. Jadi banyak pilihan yang bisa ditawarkan oleh pengunjung ya. Mau ayamnya disuwir, mau pahanya aja, mau dadanya aja, atau mau yang utuh. Mau yang utuh. Oke, menarik sekali. Jadi yang di bawah ini ada 3 kotak. Ada Ini 3 suwir, ini Potongan. yang di bawahnya sama potongan juga. Dia cuman dadanya aja, Pak. Oke. Aromanya yang berbeda begitu ya. Yang ayam asap bagaimana gitu. Kalau misalnya pemirsa biasa mengasap ayam, aromanya seperti itu, tapi ini lebih tajam lagi karena prosesnya sampai 18 jam gitu ya. Betul. Oke, saya ke penanggung jawabnya. Ini 18 jam itu ada proses marinasi, artinya memasukkan bumbu tertentu agar menyerap ke dagingnya. Itu pastinya butuh waktu sampai 12 jam, itu pasti menyerap banget itu. Mungkin bisa diceritakan proses pembuatan ayam asap ini seperti apa mungkin? Jadi sebenarnya kami untuk proses marinasi ayam ini selama 12 jam diawali dengan marinasi itu kan pembaluran bumbu-bumbu khusus yang untuk kami berikan ke ayam ini. Setelah itu, setelah proses marinasi, pembaluran bumbunya, nah itu disimpan selama 12 jam, biar bumbunya agak meresap ke dalam. Nah setelah itu baru masuk ke proses pengasapan. Jadi yang marinasi itu masih dalam keadaan mentah ayamnya gitu ya? Iya. Oke, itu karena kalau begitu lebih meresap lagi begitu ya? Iya, Oke, ada selain yang ada di ini, ada beragam menu apa saja di ayam asap ini? Mungkin Habib bisa jelaskan. Kalau untuk menu itu yang ada paling seperti biasa ayam lalapan. Oke. Ayam lalapan, terus ayam kremes. Dan ayam geprek itu ada juga. Nah terus selebihnya adalah minuman yang seperti ya nggak lengkap makanan tanpa minuman ya. Ayo coba kita lihat beberapa tampilan dari menu atau berbagai varian menu yang ada di ayam asap ini. Kita coba lihat. Nah ini dia. Ada beberapa ya, seperti yang ini, nasi rasa sambal mata, nasi rasa. Nah ini dia nih yang paling menarik nih di tokonya nih. Ini seperti di luar negeri, ayam utuh. Ayam yang utuh diasap, kemudian digantung-gantung. Wow, kita serasa di Korea ya, Korea, Cina gitu ya. Wow. Nah ini dia beberapa menunya, sambal rica-rica. Mungkin yang membedakan sambelnya juga ya. Iya betul. Nah, ayamnya sama ayam asap, sambelnya ada rica-rica, parape, ada ayam geprek juga. Ini tertera harganya. Nah, ternyata yang 1 ekor utuh itu harganya 96K ya. 96.000 ya. Wow. Udah bisa dimakan berempat. Nah, coba dilihat nih. Ini dia proses pengasapannya nih ya. Iya betul. Secara utuh loh kayak gitu ya. Ini perlu saya jelaskan bahwa proses pengasapan ini tidak diasapin saja dengan arang. Arangnya pun khas. Oh gitu. Arang yang kayu bakar yang kita butuhkan adalah kayu bakar yang berasal dari pohon buah-buahan. Yang direkomendasikan itu ada pohon nangka, kayu jambu, kayu apel. Jadi ya di sini kami agak... Apa yang membedakan begitu dengan kayu biasa dengan kayu-kayu jenis itu? Kayu buah-buahan itu mengandung getah. Oh, getah gitu. yang khas. Sampai di situ juga dipikirin juga ya. Betul. Karena tidak bisa menggunakan kayu-kayu yang beredar saat ini seperti kayu arang-arang yang ada seperti pakai arang kelapa dan lain sebagainya, rasanya agak berbeda. Karena salah satu citra rasa yang
sangat unik itu berasal dari kayunya itu sendiri. Oke. Jadi kami itu kalau cari arangnya, Pak, itu kami beli satu pohon tuh. kemudian bakar sendiri, dibakar Ya, sendiri, dijadikan arang sendiri. Betul. Jadi gitu. Jadi memang tidak dijual, kan. Oke, ternyata sampai ke situ juga. Jadi sangat ada unik khususnya gitu. begitu ya. Iya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencicipi bagaimana rasa dari ayam asap ini, warung rasa namanya ya. Iya. Kemudian juga nanti akan kita tampilkan video kafenya di mana letaknya dan Anda bisa akan menjadikan referensi begitu ya. Setelah jeda tetap bersama kami di Sahabat Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Patut disaksikan acara ini karena menjadi referensi bagi Anda pecinta kuliner di Makassar. Ada ayam asap, warung rasa namanya. Letaknya di mana ini Pak Dian? Di Jalan Pelita Raya nomor 41. Oke, Jalan Pelita Raya nomor 41. Teman-teman mungkin sudah siapkan video tentang lokasi kafenya. Lokasi kafenya ini mungkin bisa kita lihat dan gambaran bagaimana kafenya ini dia. Sudah kita siapkan. Ini dia. Ini Jalan Pelita ya? Iya, betul. Warung rasa. Wow. Oh, konsepnya ini juga berbeda nih. Ini menggunakan kontainer atau bagaimana Iya, sih? betul. Ya. Oh. Menggunakan kontainer. Oke, wow, sangat nyaman ini tempatnya ya. Alhamdulillah. Wow, ini bisa nongki-nongki nih di sini bareng sama keluarga, kerabat dan ada meja biliarnya juga. Itu diperuntukkan untuk pengunjung ya. Untuk pengunjung bebas. Oke, wow, luar biasa sekali. Anda mendapat ide konsep kafenya itu seperti apa sih? Bagaimana ceritanya begitu? Sebelumnya waktu kami memulai, dulunya saya ingin buatnya Warung kopi. warung kopi. Oke. Cuman pada saat itu ya terkait dengan munculnya COVID-19, sepertinya membuat warkop ini tidak tepat. Tidak boleh orang ngumpul gitu tidak ya. boleh ngumpul. Jadi pada saat itu kami berusaha berikhtiar dengan teman-teman. Muncullah ide dengan ayam asap ini. Ayam asap ya. Dan syukur alhamdulillah responnya dari masyarakat, dari konsumen cukup positif. Oke. Dan tingkat penjualan take away juga alhamdulillah sesuai dengan Sejauh ini alhamdulillah sesuai ekspektasi. Nah, bayangkan aja masa PSBB itu masih sesuai ekspektasi yang take away dan lain yang memesan via aplikasi online begitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya ini udah new normal. Pasti bakal banyak ya. Ayo, saatnya kita akan mencoba bagaimana Silakan. rasa dari ayam asap ini. Di sini saya akan mencoba yang varian suwir. Ayam asap suwir dengan sambal mata. Dengan sambal mata. Sambal matanya sudah ditaburi di ayam asapnya. Isi dalam satu paket ini ada ayam suwir, telur, kemudian sambalnya juga ada, tomat, mentimun. Yang paling tradisional juga ini adalah sayur singkong, daun singkong ya. Daun singkong. Nah, daun singkong ini kalau daun singkong dipadukan dengan ayam, nggak ada deh duanya ya. Alhamdulillah. Ayo kita coba. Siap. Kita langsung Silakan, aja cicipi silakan. ayam asapnya. Mas Hendra. Saya mencobanya pertama tanpa sambal dulu untuk melihat bagaimana rasa originalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak akan menemukan rasa ayam seperti ini ketika ayam itu hanya dibumbui sementara begitu dalam jangka waktu yang pendek begitu. Ya, betul. Ini rasanya sangat apa ya? Langsung terasa di lidah. Beda dengan ayam yang pada umumnya. Ini langsung menggigit ya. Oke, kita coba lagi bersama dengan sambal matanya. Nah ini citra rasa Indonesia, Mas Hendra. Dagingnya empuk. Jadi kalau yang disuwir ini udah nggak ada tulang lagi, jadi begitu dimakan langsung terasa ya. Kemudian kita coba cicipi bersama dengan sayurnya. Oke.
ketika dipadukan dengan daun singkong, di mulut itu seakan rame rasanya ya. Oke, apa yang kemudian membuat Anda memadukan ayam ini dengan daun singkong dan juga sambal rica begitu? Kalau kita melihat kuliner di Indonesia sangat amat kaya. Cuman kan saat ini kami berusaha mengangkat itu. Kami ingin menghadirkan citra rasa tradisional, citra rasa Indonesia. Oke. Kami kemas dengan kekinian ya, Mas Hendra, dengan harapan agar masyarakat luas, masyarakat mulai dari usia-usia milenial mengenal masakan Indonesia itu sangat kaya. Jadi di sini tantangan saya coba menghadirkan sesuatu yang tradisional, kami kemas dengan kekinian dengan harapan masyarakat konsumen dari segala usia bahwa Indonesia sangat kaya. Karena saya sajikan ini kan tidak ada yang modern. Semuanya diambil dari beberapa daerah. Kalau kita bicara dabu-dabu, kalau kita bicara rica, kalau kita bicara mata, saya kumpulkan dari daerah-daerah. Kalau Mas Hendra ke Bali akan mengenal dengan sambal mata. Ternyata kami kombinasikan. Di sini terkenal dengan rica-rica, dengan dabu. Iya betul. Saya coba kombinasikan dan syukur alhamdulillah kami memberikan citra rasa yang berbeda. Jadi citra tantangan kami mencoba menghadirkan sesuatu yang baru, di masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat meresponnya dengan positif. Dan saya tunggu nih para masyarakat yang ada di Makassar khususnya untuk mencoba ayam ini. Pokoknya akan menjadi rekomendasi. Saya yakin ada di antara warga, masyarakat atau pemirsa saat ini belum pernah mendengar, tapi setelah melihat ini akan menjadikannya sebuah referensi. Alhamdulillah. Habibi, sejauh ini dari berbagai varian yang ditawarkan gitu, yang paling banyak dipesan itu yang paling disukai oleh pelanggan itu yang mana sebenarnya? Yang paling disukai sama pelanggan itu untuk yang sekarang ini ya ini ayam asap. Ayam asap. Iya, ayam asap yang utuh. Yang utuh. Iya. Jadi rata-rata pelanggan kami tuh memesan yang utuh. Yang utuh. 96.000 begitu ya. Untuk saya mungkin boleh diangkat lagi Pak, diperlihatkan. Mungkin kamera bisa mengambil. Ini dia ayam utuh. Rasanya jarang ya kita melihat ayam dipanggang kemudian utuh ya. Seperti di luar negeri aja gitu ya. Itu ditaburi berbagai bumbu. Nah, itu untuk satu ayam utuh itu biasanya bisa dinikmati berapa orang Mas Habibi? Itu bisa dinikmati 4-5 orang. 4-5 orang? Iya, 4-5 orang. Jadi untuk saat ini karena kami melihat konsumen lebih berminat untuk ayam 1 ekor ini dipakai dikonsumsi, baik itu di tempat ataupun di take away. Nah, kami sekarang buat program juga untuk yang paket kombonya. Paket combo? Iya, jadi paket combo ini kami berusaha bagaimana caranya untuk ngepres lagi untuk harganya. Gitu. Ya, jadi cuma cukup 125.000 itu sudah bisa makan ayam asap sama nasi 4 porsi, tambah Thai-tea 4 porsi. Wow, udah komplit deh ya. Udah ada nasinya, udah ada minumannya. Itu hanya 125.000. Wow, bisa dinikmati 4-5 orang. Wow. Kalau misalnya pengen kenyang nikmati sendiri aja ya. Coba kita lihat ada video proses pengasapannya. Jadi ada proses pengasapan ayam itu di mana ayam dimasukkan di wadah tertentu dengan suhu tertentu pula. Coba kita lihat. Nah, ini dia wadahnya ini ya. Iya, betul. Wow. Jarang-jarang loh di Makassar kita lihat ada ayam utuh dijual seperti ini. Kebanyakan di beberapa tempat pengasapannya kan pakai gas. Kalau kami beneran asli pakai kayu. Kayu mangga. Yang berasal dari pohon mangga. Jadi yang membedakannya itu mungkin dari proses memasaknya juga ya, pengasapannya juga. Oh, ini kayunya ya? Iya.
Jadi kami asli pakai kayu, bukan pakai arang yang sudah jadi, asli dari kayu. Karena kami harapkan getahnya itu memberikan citra rasa yang berbeda. Yang direkomendasikan memang beberapa kayu, ada 4. Getah memberikan cita rasa yang berbeda. Anda backgroundnya apa sih sebenarnya? Kok bisa sampai tahu sampai yang tahu seperti itu? Ada background kuliner di pendidikan Anda atau bagaimana? Sama sekali tidak ada. Barangkali saya senang dengan sesuatu yang baru. Ya. Berarti Sesuatu Anda yang baru. tentunya bereksperimen terlebih dahulu ya? Kami bereksperimen, kalau Mas Hendra bisa lihat proses kami, perjalanan kami, kurang lebih ada 100 ekor kami coba. Gitu. Sampai akhirnya kami menemukan citra rasa yang seperti ini. Oke. Jadi saya bermodal pengetahuan, keinginan saja dengan teman-teman untuk menghadapi situasi COVID ini sangat berat sekali buat kami. Oke. Kami ingin berusaha. Oke. Waktu itu kami sepakat, kita berusaha, dan akhirnya ketemulah citra rasa ini. Mindsetnya ini perlu kita tanamkan begitu ya, karena saat ini udah ribuan banyaknya orang-orang yang berusaha di dunia kuliner. Ketika Anda menawarkan sesuatu yang sama, maka akan sulit berkembang begitu ya. Ketika kemudian Anda hadir dengan sesuatu yang berbeda dan itu sangat mencengangkan, Exactly. pasti deh akan ada yang melirik lebih banyak lagi begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Berapa lama ayam asap ini bisa bertahan untuk dikonsumsi? Artinya bisa bertahan untuk kemudian masih bisa tetap dikonsumsi di hari kemudian begitu ya. Kita akan hadirkan jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kita akan menampilkan lagi beberapa menu dan varian di rasa ayam asap di Warung Rasa di Jalan Pelita. Kita lihat beberapa menunya lagi. Ini dia. Kalau ini apa ini, Pak? Ini sama. Sama ayam asap. Oke. Ini ada yang utuh, ada yang potongan dada, ada yang potongan paha juga nih. Betul, sama varian sambelnya. Varian sambal. Selain sayur singkong, apa lagi Pak? Menu sayurnya, Pak Habibie? Cuman singkong. Saat ini sementara justru kami ini butuh masukan. Sayur apa yang tradisional yang bisa kami kombinasikan? Karena memang saya fokusnya kepada traditional food. Karena itu adalah kearifan lokal yang kita miliki. Jadi kalau saya ngambil sayur-sayur yang modern, sepertinya nggak cocok. Karena sebetulnya, Mas Hendra, memakan ayam suwir ini sebab mata itu sangat nikmat, tidak menggunakan sendok. Ya. Kami ingin menawarkan sesuatu yang tradisional. Dan kadang banyak orang yang rindu akan itu begitu ya. Rindu masa kecil yang tradisional dan yang lain. Makanya kan citra rasanya sangat amat tradisional. Dan memang nikmatnya memakan ayam asap ini dengan tangan. Jadi kalau kami konsumen ke warung kami, kami lebih merekomendasikan pakai tangan. Karena memakan proses memakan dagingnya, diambil sambalnya, baru itu terasa lebih nikmat. Lebih nikmat. Selain yang sudah disebutkan tadi, mungkin Anda bisa menyebutkan berbagai varian dengan harga-harganya yang di sana, kisaran harga berapa dan lain-lain, mungkin supaya lebih jelas ke pemirsa. Kalau untuk ayam suwir ini kami jual dengan harga 27.000. 27.000. Ya, itu udah lengkap dengan nasi. Kalau yang per potongnya ada 33.000, ada yang 35.000. Kalau potongan dada dengan potongan paha. Itu udah dengan nasinya juga, udah dengan sayur nasinya. 34-35.000 ya. 35.000. Iya. Kalau untuk ayam utuhnya sendiri tanpa nasi dan ini 96.000. 96.000. Dengan nasinya tadi untuk 4 nasi dan 4 minuman itu 125.000 ya. 125.000. Itu nilainya dari 176.000. Kalau normalnya kami berikan harga khusus. Harga promo buat masyarakat Makassar. Karena Anda sudah menyebut promo, saya persilakan deh ajak kepada pemirsa di Makassar yang mungkin saat ini kita tidak
Mungkin kita diperhadapkan dengan coto, palu basah yang begitu banyak di Makassar. Kita sangat mengapresiasi coto dan palu basah. Coba deh lidah kita sekali-sekali merasakan ayam asap deh. Silakan deh dipromoin, alamatnya di mana, kontaknya berapa. Jadi buat khususnya masyarakat Makassar, kami hadir, Warung Rasa ini hadir di Makassar memberikan cita rasa yang berbeda. Jadi kami menawarkan mungkin di luar sana itu ramai, ada yang jual lalapan, ada yang jual kremes, ada yang jual geprek. Namun kami memberikan rasa yang berbeda. Makanya kami memberikan nama warung kami adalah Warung Rasa, karena kami menawarkan rasa-rasa yang unik di warung kami. Jadi silahkan berkunjung ke Warung Rasa, Jalan Pelita Raya nomor 41, pas sudut antara Jalan Pelita Raya dengan Jalan Mengunci di Baru. Oke, sebutkan kontak yang bisa dihubungi. Ya, artinya bisa mungkin langsung mengunjungi Instagramnya aja ya. Nama Instagramnya apa? Nama Instagram kami Raza Ayam Asap. Raza Ayam Asap. Raza Ayam Asap. R-A-Z-I-A ya, pakai Z ya. R-A-Z-A Ayam Asap. Raza Ayam Asap. Kenapa Warung Raza? Karena rasanya tuh berasa rasa sehingga jadi raza. Oke, rasa. Oke. Yang ayam satu utuh ini itu bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk bertahannya sebenarnya begini, prosesnya kan terus dipanggang. Jadi kalau dalam proses pengiriman saat ini kami belum berani mengirim ke beberapa daerah karena khawatir ya di dalam perjalanannya. Jadi kalau memang mau diangetin cukup dipanggang saja. Kami vakum, cukup dipanggang saja. Oke, setahu saya kayak semacam ikan asap itu mampu bertahan lama sebenarnya ya. Mungkin bisa juga ayam asap ini. Kalau yang diasapin itu setahu saya bisa bertahan lama. Oke, terima kasih banyak Dien dan juga Habibi yang sudah hadir di Studio Kompas di Makassar. Terima kasih sudah meramaikan kuliner di Makassar. Ada referensi yang bisa bisa dimasukkan dalam referensi makanan yang akan dimakan oleh warga Kota Makassar. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikian perbincangan kami di kesempatan pagi ini dengan tema inspirasi kuliner, dan terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti menutup acara ini, dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses untuk Anda, jaga kesehatan, sampai jumpa.